Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen penguji UKIN yang terhormat, perkenalkan, nama saya Darmawan. Saya guru MTS Riyadul Anwar, Ketangge Kateng, Kecamatan Parai Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saya adalah mahasiswa PPG Darjab Kemenak Angkatan 2 tahun 2021. Dan pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi pokok penyakit pada sistem reproduksi manusia. Harapan saya nanti pada video ini, saya sangat mengharapkan masukan dari Bapak dosen demi proses pembelajaran ke depannya. Berikut video pembelajaran saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk lebih barakahnya, saya mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina wa fahhimna ma la nafhamu wa zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Sudahkah kalian sarapan semua? Sudah. Melaksanakan satu kewajiban? Sholat subuhnya sudah? Sudah. Ngajinya sudah? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Untuk kelas, lihat absensinya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita absensi dulu. Baik, Nawalia. Iraya. Baik, Tahani. Baik, Ulfiana. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak Guru akan mengingatkan kembali bahwa pertemuan sebelumnya kita membahas apa, anak-anak? Menstruasi dan hamilan. Menstruasi dan Hamilan. ada yang masih ingat menstruasi itu apa? Satu orang? Keluarnya darah dari vagina. Silakan, Husnul. Keluarnya darah melalui vagina dan disebabkan sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Itu sehingga disebut menstruasi. Berapa tahapan kemarin menstruasi itu? 3. Yang pertama, siapa yang bisa? Tani, silakan Tani. Pertama, fase menstruasi. Kedua, fase kualifikasi. Ketiga, Fase sekretor. itu sekilas tentang materi minggu kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Ternyata ada penyakitnya ya. Oke. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya mohon satu orang untuk membaca tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang siap? Angkat tangan. Ya. Silakan Nak dibaca tujuan pembelajaran kita pada pagi. Yang pertama, melalui kegiatan
reproduksi, peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi pada manusia dengan benar. Yang kedua siapa yang mau baca? Saya Pak. Silakan. Tujuan yang kedua. Melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada organ reproduksi pada manusia dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembacaan yang ketiga siapa yang siap membaca? Angkat tangan. Kelompok sini coba. Oh ya. Silakan. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat poster pencegahan dan penularan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia dengan tepat. Oke, baik. Itu tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kira-kira ada yang sudah membaca enggak? Ada berapa penyakit pada sistem reproduksi? Angkat tangan semua orang. 6. Silakan. Ada 6. Yang pertama, sebut 2 saja. Gono sama AIDS. AIDS ya. Yang kedua, ketiga, Sifilis, sifilis, keputihan. keputihan. Itu yang nomor 3, 4, 5 sama 6. Siapa yang bisa? Ya, Silakan. herpes genitalis, Sama epididymis. di. Iya. Baik. Nah, sekarang saya akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan membahas satu topik. Topiknya ada 3 ya. Nah, masing-masing kelompok memilih topik itu. Mau mengambil topik yang 1, 2, atau 3. Nah, saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok yang ini menjadi kelompok 3. Kelompok yang ini kelompok 2. Kelompok yang ini menjadi kelompok 1. Berteman 5 orang yang kelompok 1. Yang ini saya namakan kelompoknya anggrek, yang ini melati, yang kelompok yang 3 namanya mawar. Ingat ya nama kelompoknya. Baik. Oke. Sekarang kelompok tadi kelompoknya apa ini? Anggrek. Kelompok anggrek mau membahas topiknya apa? Air dan keputihan. Nah, kelompok melati gono dan epididymis ya. Baik. Terus kelompok yang ini membahas iya, baik. Tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompok dan nama anggotanya. Silakan dibaca petunjuk pada LKPD-nya. Apa bunyi LKPD-nya ya? Nah, coba. Oke, bentar. Baik, buatlah rumusan masalah berdasarkan topik yang telah kalian investigasi. Masalah yang pertama adalah apa saja bab. Ya.
jawabannya. Atau kesimpulannya apa? Kemudian saya baca, ingat dibaca dengan bersama dulu ada KBD-nya. Jangan sampai ke situ. Paham? Jangan. Belum? Hah? Nonton sunat juga belum? Nah, boleh. Ada yang sudah jadi? Siap. presentasi? Baik. Sekarang masing-masing kelompok menyiapkan siapa di antara temannya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil investigasi atau hasil diskusi barusan. Kelompok anggrek, siapa kelompok anggrek? Mawar? Melati? Oke. Nah, sekarang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Iya. Oke, baik. Kelompok mana yang mau duluan untuk mempresentasikan? Silakan. Boleh, Kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya yang terdiri dari kelompok Mawar, yaitu saya sendiri, Siti Hadijah, Bu Ulfiana, Dila Rasayana, dan Lili Nurlina Amalia. Silakan nak dibaca hasil investigasinya, apa yang didapatkan.
Baiklah, dari topik permasalahan yang saya dapat, saya bisa merumuskan masalah sifilis dan Apa topiknya? Apa topik yang diambil? topik penyakit sifilis dan herpes Sifilis sama herpes genitalis. Silakan. Sifilis. 1. Apakah yang menyebabkan penyakit sifilis dapat terjadi? 2. Apakah gejala awal dari penyakit sifilis? 3. Bagaimana cara pencegahan dari penyakit sifilis? 2. Herpes simplex genitalis. 1. Apa penyebab terjadinya penyakit herpes simplex genitalis? 2. Bagaimana upaya pencegahan penyakit reproduksi? 3. Bagaimana gejala penyakit dari herpes simplex genitalis? Dari topik permasalahan yang tadi, saya dapat menyimpulkan sifilis dan herpes simplex genitalis. Kesimpulan dari sifilis. Sifilis, ya. Sifilis. 1. Yang menyebabkan penyakit sifilis dapat terjadi disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis juga disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini masuk dan Berikan terus dulu untuk kelompok Mawar. Ya, kelompok berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Melati, terdiri dari 4 anggota, yaitu Baik Rani, Bezada Bina Putri, Mia Karina, dan saya sendiri. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu penyakit pada sistem reproduksi pada manusia, yaitu gonor dan epididymitis. Dari topik yang saya ambil, saya merumuskan masalah dari penyimpulannya, yaitu 1. Apa saja penyebab terjadinya penyakit gonor? 2. Apa gejala penyakit gonor? 3. Bagaimana cara pencegahan penyakit gonor? 1. Apa saja penyebab terjadinya penyakit epididymitis? 2. Apa gejala penyakit epididymitis? Bagaimana cara pencegahan penyakit epididymitis? 1. Gonor disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menularkan melalui hubungan intim termasuk seks oral dan seks anal. 2. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing serta keputihan berwarna kuning dan hijau pada wanita. 3. Cara pencegahannya adalah sebaiknya terapkan seksual yang aman dan setia pada satu pasangan saja, dengan artian tidak bergonta-ganti pasangan dan tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, serta gunakan kondom jika melakukan hubungan seksual. 1. Epididymitis disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. 2. Gejala penyakit ini adalah rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. 3. Cara pencegahan penyakit epididymitis. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa yang akan diakibatkan ketika seorang ibu yang terinfeksi penyakit gonor? Mungkin kelompok yang tidak maju untuk membantu temannya menjawab, silakan. Apa yang akan diakibatkan? Yang terinfeksi penyakit gonor. Silakan nak. Boleh duduk di situ aja, jawab langsung. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Akan menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Efek atau dampak dari donor. Ada yang lain? Oke, berikan tepuk dulu untuk kelompok. Ya, kelompok terakhir adalah kelompok anggrek. Silakan kelompok anggrek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok anggrek ingin mempresentasikan penyakit pada sistem reproduksi. Bagian kelompok kami yang bernama Yuni Indrasari, Sabaria, Nani Sulistiana, Sabaria, dan saya sendiri Ustaz Fatimah. Kita akan mengalami nyeri mirip seperti flu. Beberapa minggu telah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan, kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan pemeriksaan kesehatan vagina secara rutin kepada dokter kandungan. Apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Bagaimana cara mengatasi keputihan? Silakan. Penularan HIV dapat terjadi melalui apa saja? Melalui apa saja? Melakukan seksual, tidak sering mengganti celana dalam, dan tidak menjaga area kewanitaan. Dan menghindari menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Pertanyaannya, apa tadi? Penularan HIV dapat terjadi melalui apa saja? Ya, penularan HIV itu dapat terjadi melalui apa saja. Ayo, mungkin kelompok yang ini bisa membantu, boleh? Seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Dengarkan dulu pertanyaan kawannya. Bagaimana? Apa tadi? Penularan HIV dapat terjadi Ya, penularan HIV itu dapat terjadi melalui apa saja? Silakan, Nah. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual. Oke, kalau tidak ada, berikan plus dulu untuk kelompok Melati. Anggrek. Tadi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang kita simpulkan sama-sama. Tadi pasangannya yang apa? Nomor 1 air dan keputihan. Yang kedua gondok dan epididymitis. Yang kelompok ini sifilis dan herpes simplex genicalis ya. Oke. Apa yang bisa kita simpulkan dari semua itu anak-anak? Jangan. Nah, paling tidak semua yang sudah kalian bahas itu kita harus menghindarinya. Contoh misalnya, yang pertama tadi kan AIDS dan HIV atau AIDS dan keputihan. Apa usaha kita dalam memilih teman? Cara memilih teman, cara memilih pasangan, setia pada pasangan hidup. Tidak usah gonta-ganti. Atau kalau pergi suntik, gunakan suntik yang masih steril. Makanya sekarang kalau kita pergi berobat ke dokter, tidak ada dokter yang gunakan jarum suntik 2 kali atau 3 kali. Kalau zaman dulu itu dokter biasanya bisa menggunakan 2 sampai 3 kali jarum suntiknya. Tapi dengan cara apa? Disteril. Ditaruh di air yang hangat, yang suhunya di atas derajat sekian. Nah, dari situ bisa dipakai lagi. Kalau sekarang sudah dilarang, tidak boleh lagi. Karena apa yang ditakutkan? Dengan takutnya nanti salah satu pasien mengidap AIDS. Nah, oleh karena itu caranya adalah kita harus menjauhi itu semua. Agama menganjurkan kita
Agama melarang kita untuk melakukan hubungan bebas. Tadi kan sempat disinggung juga, kalau berhubungan badan itu berhubungan badan sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama kita. Kan ada kubur, ada dubur dalam bahasa fikihnya kan? Ada kemaluan depan, ada kemaluan belakang. Jangan melalui belakangnya. Kerjakanlah sesuai dengan yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, terus yang ini tadi apa yang dibahas? Gonor dan epididymis. Itu yang sama juga, adik-adik. Anak-anakku sekalian. Apa dampaknya yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan? Hikmah yang bisa kita ambil dari penyakit itu? Semua itu adalah dilarang oleh Yang Maha Kuasa. Bayangkan kemaluannya akan bernanah. Alhamdulillah. Nah, salah satu cara mencegahnya itu dengan cara apa? Paling tidak, kalau kita mengidap penyakit sejenis itu, segera berkonsultasi ke dokter. Tadi juga sudah disinggung sama kelompok ini. Kelompok ini juga menyinggung tidak boleh berhubungan badan melalui apa? Melalui kubul, melalui anus. Kan sudah disediakan fasilitas permukaan kan? Ya kerjakan saja lewat situ saja. Kenapa enggak kan? Kenapa harus lewat sana? Padahal di situ kotorannya banyak. Dan juga kalau sudah selesai berhubungan harus dicuci. Tadi kelompok yang ini menyinggung harus dicuci dengan air hangat. Tidak boleh disiram, tapi jangan air hangatnya yang hangat, nanti terkelupas kayak ayam. Ya kan? Nah, oleh karena itu usaha yang harus bisa kita lakukan adalah hindari, jauhi, jangan memakai narkoba. Apa semua yang dilarang oleh pemerintah, juga agama melarang sedemikian, maka kita harus hindari itu. Kalau agama menganjurkan kita untuk berbantu, kita kerjakan. Tapi agama kita melarang kita juga, ya kan? Ya. Pemerintah juga melarang. Boleh nggak pakai narkoba? Tidak. Boleh nggak? Tidak. Boleh, ya kan? Oke. Sekarang kita bahas terkait materinya. Saya kuatkan dulu ya. Penyakit pada sistem reproduksi dan upaya mencegah penyebarannya. Oke. Tadi yang dibahas itu ada gonor, ada sifilis, ada hepatitis, HIV, kemudian epididymis ya. Oke, gonor. Perhatikan. Ini gonor ini bisa saja orang yang gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan penularannya pada saat kencing. Bayangkan. Orang kalau pipis yang keluar adalah air seninya, tapi dia kalau pipis yang keluar adalah nanahnya. Mungkin bahasa kita natnya ya. Nauzubillah. Nah, sesak hujan berwarna kuning, hijau atau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan ketundaan pada bayi yang baru lahir. Ini saking ganasnya gonor. Ini kan gambar yang satu, bakteri Neisseria gonorrhoeae, kerusakan mata pada penderita. Nah, itu efek dari gonor. Nah, yang kedua adalah sifilis atau raja singa. Disebabkan oleh apa ini? Nah, betul itu anak-anak. Biasanya kalau orang yang berbintik-bintik itu cepat tidak diserang. Sekarang kita tidak luka kan ini? Bersih kan kita? Nah, dari mana sumber penyakit yang bisa menyerang kita? Tidak ada kan? Tapi kalau luka bisa saja terinfeksi melalui lukanya. Makanya kalau kalian luka, dibersihkan dengan cara yang baik, diobati dengan cara yang sesuai dengan prosedurnya untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi. Kan? Gejala penyakit pada wajah. Kalau sudah seperti ini misalnya, mau tidak berteman dengan orang semacam ini? Ini sudah baunya luar biasa. Masih penting kalau giginya putih kayak gini. Sudah tidak pernah gosok gigi, penyakitnya, kesannya pada masyarakat itu seperti apa nanti? Dan bahan cengkeraman orang dibicarakan sama orang-orang. Dia mulai sudah dibicarakan. Nanti berbahaya, takut tentu. Ya kan? Oke. Berikutnya, herpes simplex
Apa penyebabnya ini? Apa penyebabnya? Ini efeknya karena apa ini? Karena hubungan seksual. Hubungan seksual yang bagaimana yang dimaksud sama itu? Gonta-ganti pasangan. Bukan setiap ada pasangan. Masa 10 orang dikerjakan semalam. Babak belur dia deh. Mau diborong habis. Bayangkan. Tapi kalau Allah sudah menegur dengan cara seperti ini, apa yang terjadi? Bisa bergerak orang itu. Mulai tidak rasa nyeri, tidak ada nafsu makan. Apalagi nafsu makan tidak ada, imun tubuhnya mulai menurun. Bayangkan sudah tidak ada yang rasa yang enak, bayangan-bayangan yang dia pikirkan kemarin yang enak sudah mulai drop. Efek dari efek mentalis. Kalau sudah kita gini, salah satu contoh saja, kalau kita sakit biasa saja atau peluh atau sakit gigi, ada yang enak enggak? Ada. Apalagi penyakit kelamin seperti ini ya. Nah, kalau penyakit kelamin seperti ini yang menyerang kita, apa kira-kira yang enak? Yang dekat adalah syakaratul maut. Malaikat sekarang kan dikte di depan kita. Nah ini besok segera. Kalau posisinya akan tepat nanti surga dijanjikan sama Tuhan, tapi dengan jalan hidup di dunia aja sudah salah. Makanya lakukan sesuai dengan, kalau dilarang silakan dijauhi, kalau dianjurkan silakan dilakukan. Dengan jalan seperti itu kita semua akan selamat. Berikutnya, ini paling parah ini. Ini persis kayak orang seperti penderita busuk lapar, ya kan? Tak bisa bergerak, kurus krempeng. Tapi kalau TBC masih bisa diobati, ada harapan untuk sembuh. Kalau udah seperti ini, hanya bisa dicegah. Nah, baginda Rasul mengajarkan kita semua untuk setiap 40 hari sekali dianjurkan untuk mencukur rambut baru. Kenapa harus ketawa? Ini kan ilmu yang kita bahas, iya kan? Jangan kasih sampai keluar lewat celananya di sini. Rambutnya cuma apa? Enggak dulu ya. Oke, lanjut. Ya berikutnya ini. Bagi perempuan yang sesering mungkin. Tapi biasanya darah itu paling banyak keluar kalian yang mengalami itu berapa hari? Hari pertama sedikit, kedua, ketiga biasanya banyak ya. Di situ biasanya kita ganti 2 kali sehari atau 3 kali. Tergantung banyaknya yang keluar. Terus ini apa? Nah, kita tambah. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya kita selamat dunia dan akhir. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau ada yang mau tanya, satu orang saja bertanya boleh. Tapi kalau sudah jelas, ada yang mau ditanyakan? Baik. Oke. Nah, baik. Karena tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bapak Guru memberikan kuis. Tulis nama, kelas, semester. Jangan lupa baca buku dulu.
Baik anak-anak, hari ini saya informasikan pada pertemuan hari ini bahwa untuk minggu depan kita akan ada ulangan harian. Silakan kalian pelajari materi-materi yang sudah Bapak Guru sampaikan. Untuk pertemuan minggu depan, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ada ulangan harian. Oke, baik. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kita membaca kafaratul majelis agar pembelajaran kita barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kelas. Isyraq. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.